Ini apa nih? Panik. Oke, oke. Next. Disclaimer dulu, pahami forex dan crypto adalah industri yang sangat berisiko. Kalian harus terdidik secara emosional dan mental. Alangkah baiknya kalian melakukan yang namanya do your own research atau research secara pribadi gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke materi. Kalian udah, ini sorry ya, ini bisa diperbesar nggak sih? Oke, diperbesar. Nah, oke, Kan? saya. Nah, Kan? sebenarnya kalian udah tahu lah, paham konsep semua yang namanya money printing Kan? gitu. Makanya setelah gua pahami Jauh konsep bentar money aja printing itu kayak, ngambil. Ya sorry, sorry terserah. guys, sorry guys. Jadi gue tuh kayak misalkan paham konsep money printing ini yang dimana kayak misalkan kalian pahami itu sangat-sangat merugikan kita guys. Kenapa merugikan? Karena kan kita hanya megang aset paling apa? Kalau misalkan kita cukup gitu, misalkan uang kita baik, kita beli aset gitu, oke gitu, nggak kemakan sama inflasi. Cuma kalau misalkan kita cuma megang duit, value dari duit itu bakal terus turun, 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 dan ujung-ujungnya apa ya? Udah kita kayak mau beli rumah makin mahal, beli mobil makin mahal, beli aset makin mahal gitu loh. Makanya kalian kalau pahami konsep misalkan money printingnya itu dicetak tinggi banget terus-terusan, di mana gold itu malah makin rally karena apa value terhadap uangnya itu jadi uh, menurun gitu karena ya dicetak banyak gitu. Nah, siapa yang diuntungkan dari si money printing ini ya ini orang-orang yang mereka yang punya private villa di Canggu, Manhattan dan lain sebagainya, supercar, sports car, terus aset-aset yang langka lah, aset-aset yang langka tetapi diinginkan banyak orang. Kenapa ini diuntungkan mereka yang punya punya ini balik lagi money printingnya itu dicetak sangat-sangat banyak yang ujung-ujungnya apa ya aset-aset seperti properti mobil gini harganya naik makanya itu kayak gue rasa kayak kita nih kayak gimana ya kayak udah kayak mau beli aset kayak nggak punya uang tapi gimana ya harga global M2-nya makin terus-terus dicetak kan ujung-ujung kayak ya udah kita makin what the fuck kayak nggak bisa lah beli ini makanya gue rasa bagus lah kalian mendalami industri ini karena kalian kalau misalnya pahami konsep yang namanya seperti ini kayak waduh ini sangat merugikan kita yang diuntungkan siapa ya udah orang-orang yang punya hal-hal seperti ini kayak Bitcoin terus kayak sportcar, supercar, private villa di Canggu dan lain sebagainya mungkin langsung nextnya aja ya. Nah lalu apa sih yang harus dilakukan buat kita kita ya itu mau beli Bitcoin nggak bisa mau beli supercar nggak bisa sportcar nggak bisa ya ujung-ujungnya ya sebenarnya kalau misalnya kalian oh trading for living bisa nggak bang sebenarnya bisa-bisa aja cuma yang paling kalau menurut gue pribadi paling oke tuh ya ada bekerja. Kalau misalkan bekerja ya kenapa? Lu bisa dapat duit 5 juta. UMR lah, setidaknya dapat duit cukup lah buat sehari-hari gitu. Misalkan 5 juta, 10 juta oke. Tapi bang, gue nggak punya skill bang. Ya udah lu bisa jualan jasa, jualan bisnis lah. Intinya apa? Duit, 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 money, money, money. Dan ujung-ujungnya lu invest kemana? Nah itu sebenarnya bahasa investnya nanti kita bahas belakang aja. Karena apa? Intinya kita penting dulu yang namanya punya duit guys. Ketika kita udah punya duit, and then ya udah kita baru bisa berinvestasi untuk apa ya? Kita beli aset kayak Bitcoin itu. Makanya gue rasa kayak aset yang benar-benar uh, bukan fleksibel. Iya, mungkin bisa dibilang fleksibel ya. Jawabannya Bitcoin bisa dicicil, mungkin gold juga bisa lah. Gold. Terus kalau misalkan properti ada yang bilang, tapi kan properti bisa investasi nggak bisa guys. Karena lu harus beli betting uang yang cukup besar buat beli properti. Tapi kalau Bitcoin kan bisa dikit-dikit tuh kayak 0,01, kalau gold kayak 0,1 gram bisa lah dari duit lu di kerja gitu dicicil ke beli Bitcoin dan gold dan sebagainya. Nextnya apa ya? Ketika lu udah punya uang di tadi nih, lu udah invest. Nah, lu jangan langsung investasi langsung kayak, oh, gue harus beli Bitcoin langsung all in gitu. Jangan, karena gue rasa yang paling penting itu ilmunya dulu guys. Karena kenapa ya? Ilmu tuh penting ya kalau misalkan lu salah, kalian juga pasti pernah mengalami hal ini lah. Kalian baru kenal sehari dua hari di forex langsung modal sejuta dua juta pasti teman-teman juga ada berpengalaman sama gitu. Baru sehari dua hari main di forex ujung-ujungnya lompat karena apa ilmu dalam pengetahuan kalian terhadap trading ini masih belum ada. Jadi makanya gue rasa tuh sangat-sangat penting yang namanya invest ke otak gitu lah atau pengetahuan diri lah karena apa ya gue rasa setelah gue paham industri ini kayaknya hanya lu paham kalau duit lu misalkan 100 juta hanya lu bungain 10% per tahun itu juga sangat-sangat luar biasa sih guys. Nah nextnya apa baru ketika lu udah paham nih
paham dunia investasi, cara kerja investasi gimana, trading bagaimana, cara gimana, baru pahamnya apa. Nah, lu baru terjun investasi dari mana ya terserah dari sesuai risk profile kalian. Kalian boleh trading harian, forex, sehari sepersen boleh, atau kalian invest ke saham long term boleh. Karena apa? Ketika lu udah punya pengetahuan diri, lu bakal aman nih investasi nih. Jadi kayak misalkan lu mau beli, kalian mau beli gold gitu. Oh, pandangan gue terhadap gold secara long term gini. Jadi gue pede gitu. Jadi kalian gak asal FOMO. Karena itulah kunci yang bikin kalian terungkat tuh FOMO. Tiba-tiba baru lihat orang nih main forex gitu ya. Oh, untung nih 10 juta. Kalian langsung terjun kayak buat langsung MC dan lain sebagainya. Itu pengalaman udah lewat lah. Makanya gue rasa, nah ini mungkin konsepnya yang namanya global M2. Kalian kalau paham yang namanya global M2, ya ini percetakan kalian paham ini. Global M2 ini naiknya sama-sama signifikan. Nah, ini dirugikan untuk siapa kita? Kita siapa yang orang nggak punya aset, kita nggak punya properti, kita nggak punya Bitcoin, kita nggak punya gold. Yang diuntungkan siapa? Yang mereka yang punya Bitcoin, yang punya properti, yang punya apa? Supercar, hypercar, supercar dan sebagainya. Karena apa? Ya lu lihat aja percetakannya. Ini kalau misalkan kalian tahu ini USM2, uang yang beredar di Amerika, ini Jepang, ini IDR. Dia taruh Nah, situ aja. Mau ditaruh ke itu tempat dia. nah, Oh, jumlahnya tuh selalu meningkat guys. Yang bapak. dimana ya udah merugikan kita gitu. Makanya ya udah untung-untungnya untuk siapa yang mereka mereka yang punya aset gitu. Nah, next siapa? Nah, kalau misalkan ini sekarang mungkin agak lebih detail ya. Tingkat inflasi. Gua mungkin sedikit ngasih pandangan ke kalian ya terhadap inflasi di Indonesia, atau kita mencari bunga, atau kita harus outperform pendapatan kita di atas angka inflasi gitu. Intinya seperti ini. Jadi, kalian kalau misalkan mau investasi, mau trading, itu setidaknya kalian tuh intinya kan ujung-ujungnya tuh harus outperform angka inflasi kan. Maksudnya angka inflasi gimana Bang? Contoh, kalian trading sehari, bukan sehari, setahun dapat return 3%. Tapi angka inflasi Indonesia misalkan juga 3%, sama aja bohong, kalian bukan investasi gitu loh. Tapi lebih bagus sih walaupun kalian dapat 3% daripada 0% gitu. Lebih bagus sih, tapi setidaknya kalian tuh harus outperform dari inflasi gitu. Nah, tapi kalau kalian bandingin sama inflasi US, ini mungkin agak teknis sedikit ya. Kalau kalian pahami, kan US kan angka inflasi 3% dan Indonesia ini 3%. Apakah sama angka inflasi Indonesia itu sama 3%? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Pertama, dari currency-nya. Kan US tuh kan currency-nya lebih kuat kan, dimana setidaknya lu harus outperform apa? Outperform ya si inflasinya US itu loh. Makanya gua rasa tuh kalau kalian mau outperform pendapatan kalian itu harus dua kali angka inflasi US. Jadi angka US inflasi 3%, nah lu harus outperform dua kali inflasi US. Jadi berapa? 6%. Tiga kali dua kan berarti 6%. Berarti kalian harus outperform 6% per tahun, atau mungkin rata-rata kalian average setidaknya kalian harus dapat 10 sampai 15% lah. Karena apa, sisanya ya lu tembakin ke capital lu, biar apa, compounding, terus 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 compounding. Mungkin kalau misalkan agak teknis ya kalian dengerin aja dulu. Nah, makanya gue rasa itulah penting, kalian harus outperform angka inflasi, karena ujung-ujung kita dari apa trading investasi ya ini melawan inflasi ini. Karena ya barang-barang di sekitar makin mahal, barang-barang apa mau beli rumah makin mahal. Karena apa, per tahunnya ada inflasi nih 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. Makanya gue rasa kalian misalkan punya uang 100 juta gitu. Nah, makanya kalian harus outperform per tahun 10, ya setidaknya 10 sampai 15% lah. Tapi jawabannya susah nggak Bang? Nah, investasi nyari aset yang 10 sampai 15%, jawabannya susah. Karena apa? Terus kalau misalkan ada orang yang menawarkan, bro, gue bisa ngasih apa nih, fixed return nih di atas 5%, di atas 6%, fixed scam. Karena apa? Angka fixed rate Indonesia aja itu sekitar 5,5% kalau nggak salah. Di atas itu udah fix, orang scam, bohong. Karena apa ya? Yaitu fixed rate Indonesia tuh cuma 5,5 atau 5% gitu. Nah, caranya gimana lu misalkan mau dapat return 10 sampai 15%, yaitu sebenarnya udah lebih teknis lagi lah, lu butuh pemahaman lebih dalam. Makanya hedge fund terus besar kayak Millennium, terus kayak Bridgewater, terus kayak Wall Street, James Street, BlackRock, ya karena apa ya, dia pengen outperform sih angka inflasinya itu, biar apa? Biar ya melawan inflasi gitu ya. Ini agak teknis sih sebenarnya.
Oke, nah itu sebenarnya tadi udah kita bahas return di atas CPI atau kita tuh harus mencari pada intinya keuntungan di atas inflasi ini. Angka inflasinya Amerika 3%, angka inflasi Indonesia 2,85 ini ya kita harus dapat return di atas ini di average sekitar 10 sampai 15% per tahun. Jadi kalau misalnya kalian punya uang 100 juta, kalian per tahun tuh harus return sekitar 10 sampai 15%. Berarti berapa? Kalian harus untung sekitar 10 sampai 15 juta per tahun. Itu kalau uang kalian 100 juta. Pertanyaannya kalau misalkan uang kalian 1 triliun, apakah mencari return 10 sampai 15% itu mudah? Jawabannya balik lagi susah. Tapi kalau misalkan uang kalian 10 juta, 5 juta, kalian mau nyari 100% pun gampang. Kalian kerja aja gitu. Misalkan kalian punya uang 5 juta, kalian kerja gitu, kerja dapat gaji 5 juta kan itu udah langsung return 100% kan, kalian udah melawan inflasi gitu. Cuma ini sebenarnya untuk orang-orang yang asetnya udah miliaran lah, untuk apa ya ini outperform angka inflasi gitu, biar value mata uang itu nggak turun 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 ya nggak, jadi ujung-ujungnya nggak ada nilainya gitu. Nah, nah, terus misalkan mau bisnis bang, sebenarnya mau bisnis ya boleh-boleh aja. Ujung-ujungnya apa ya? Lu harus outperform angka inflasi itu. Karena ya balik lagi, kita investasi untuk apa? Melawan si angka inflasinya itu di atas. Ya kalau gue pribadi sih intinya setidaknya dapatnya di atas ya 6% lah. Pokoknya di atas 6% ya average-nya 10 sampai 15%, lah dikasih 20% bagus. Alhamdulillah dikasih 12%. Alhamdulillah thank you market gitulah. Nah, contohnya kayak gini aja. Zaman dulu mungkin kalau misalkan lu mau buat bisnis ya, sebenarnya ini juga gue tahu ya dari Bro Tim ya. Misalkan lu buat bisnis ya, itu tuh rata-rata bisnis menurut dia itu nggak ada bisnis yang tahan 30 sampai 50 tahun. Karena apa ya? Perkembangan teknologi dan lain sebagainya, kompetitor, saingan. Karena apa kalau lu pahamin, oke ya dulu mungkin rame. BlackBerry ya, BlackBerry, Cherry dan lain sebagainya masih ada. Blockbuster kalau kalian tahu itu perusahaan video lah kayak Netflix itu, makanya diganti sama Netflix karena apa ya, kembangan teknologi gitu susah lah orang mau bisnis lah. Makanya ujung-ujung dari bisnis gua rasa tuh ujung-ujungnya apa, mereka buat yang namanya hedge fund atau family office untuk apa, melawan inflasi ini. Contoh gue jelasin, apakah kalian tahu ini nggak, siapa ya. Mungkin contoh simpelnya ini aja deh, apa ya, sebentar gue kasih tahu mungkin. Siapa ya bisnis yang belakangnya tuh ada hedge fund-nya. Oke, contoh gini aja deh, gue kasih kalian pandangan. Misalkan kalian punya bisnis ini, makanan atau F&B. Jangan F&B, jasa atau apa ya? Ya, mungkin F&B aja deh kita mungkin ke F&B. Mungkin kalian bisa dapat nih return per tahun 5%, 5%, 5%. Tapi kan lama-lama F&B kalian kan misalkan datang tuh kompetitor ya, datang kompetitor ujung-ujungnya shareholder atau valuasi pasar kan kebagi dua tuh. Yang tadi cuma satu nih orang-orang pada beli di sini semua. Jadi karena ada kompetitor jadi kan kebagi dua. Nah, di mana return kalian jadi turun kan, jadi misalkan jadi 2,5% per tahun. Nah, kalian makanya harus di belakangnya tuh ada yang namanya family office atau yang namanya hedge fund untuk apa? Ngelola dana ketika duit nih, dapat duit dari si apa namanya bisnis F&B kalian, kalian lemparin ke yang namanya dana kelola ini sih, yang namanya hedge fund itu terserah kalian mau namain apapun. Hedge fund untuk apa ya, ini return di atas 50% per tahun untuk dapetin return itu loh, outperform inflasi itu. Nah, makanya pentingnya itu biar apa ya, duit yang kalian udah dapat duit dari bisnis ya nggak hangus, value-nya nggak turun. Kalian juga bisa sih, sebenarnya kalian beli aja indeks yang namanya QQQ atau Nasdaq itu, dia konsisten sekitar pokoknya outperform angka inflasinya US QQQ, S&P 500. Cuma balik lagi kalian punya aksesnya nggak untuk beli saham tersebut. Karena apa ya, kita punya aksesnya apa, kalau gua rasa paling the best perform antara ya Bitcoin tersebut, Bitcoin sama ya gold mungkin. Kalau nggak ya trading lah. Cuma trading agak risky sih, gua nggak saranin. Nah, ini yang gua mungkin kasih gambaran the immortality ketika lu udah aman, lu enak lah udah hidup nyantai gitu. Gue jelasin simple, ini sebenarnya tujuan gue gitu, planning gue sebenarnya gini. Contoh misalkan lu punya spending pengen per bulan itu 100 juta misal. Berarti kan kalau lu kalikan dalam 1 tahun kan 1,2 M kan. Nah, tingkat inflasi 6% nih. Gimana tingkat inflasi 6%, return per tahun yang harus lu dapetin berapa? Nih, 10%.
return yang harus lu dapetin 10%. Karena apa? Lu harus outperform dari angka inflasi siapa sih 10% ini kan. Oke. Nah, berapa net worth atau kekayaan yang harus lu punya ketika lu pengen spending 100 juta nih? Lu hanya tinggal kalikan apa namanya spend per tahun lu 1,2 M ini lu kalikan 15. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya 18 miliar. Lu hanya butuh 18 miliar. Lu bungain per tahun 10%, dapatlah. Pokoknya 18 M kan, kalau dibungain 10% kan 1,8 M kan. Nah, 1,8 M ini kan masih sisa nih. Dimana lu spending per tahunnya 100 juta nih. 100 juta dalam satu tahun 1,2 M. Nah, lu dapat return per tahun 1,8. Berarti kan masih ada sisa 600 juta kan? Nah, di mana pemasukan dikurangi spending kan sisa 600 juta kan? Nah, 600 jutanya ini lu kemana ini? Lu masukin ke total kekayaan lu. Untuk apa? Compounding, compounding terus terus terus. Nah, tapi setidaknya lu at least lah lu nggak usah kayak pastiin oh gue 100 juta harus habis dalam 1 bulan, gak usah lah. Setidaknya kita 100 juta di Indonesia tuh udah enak banget coy, anjir 50 juta lah, 50 juta per bulan juga udah jauh lebih dari kata cukup lah. Nah setidaknya biar apa, biar network lu tuh bisa compounding terus-terus tuh. Ya kalian kalau pahami konsep yang namanya bola salju itu the best lah. Makanya tahun kedua misalkan sisa 600 juta kalian masukin ke sini, nah bunga pertahuan kalian naik tuh, naik lagi, nah kan pemasukan, nah naik lagi ntar dimasukin lagi gitu. Makanya gue rasa di Immortality lu udah aman di 18 punya network 18 M, lu bunganya 10% aja lu udah hidup, lu nggak usah kerja, sumpah ini gue juga dapat konsepnya dari siapa, dari Blue Team gitu. Makanya inilah yang gue kejar gitu. Karena apa ya? Ketika lu udah punya net worth gini udah 10% per tahun terus kayak ya udah lu tinggal nikmatin hidup lu berbagi lu apa ya ya lu kejar akhirat dan sebagainya itu udah perspektif sendiri lah. Nah ini mungkin gambaran yang gue kasih yang membuka pandangan kalian lah yang terhadap yang namanya compounding. Dengan hanya lu punya uang 100 juta, ini contoh aja ya, 100 juta lu bunganya 10% per bulan. Ini mungkin boleh per bulan, per tahun, terserah kalian. Lu hanya dalam waktu 1 tahun duit tuh udah 3x, lu bayangin. Dengan 10% ini cari aja per bulan 10%, 10%, 10%. Tapi jawabannya susah nggak bang? Nyari 10% per tahun jawabannya susah. Karena apa? Balik lagi yang tadi gue jelasin. Di angka fixed rate Indonesia atau ya mungkin Indonesia lah itu di angka 5 sampai 5% lah, di atas angka 5,5 itu fixed scam. Jadi caranya gimana bang cari return 10%? Ya lu bisa mungkin beli gold. Ya sebenarnya gold tuh udah enggak, bukan gold sih, maksudnya kayak lu kalau misalkan beruntung mungkin lu bisa beli Bitcoin waktu itu di harga 16.000 lah. Nah caranya gimana lagi bang? Per tahun ya lu bisa mungkin susah sih ya orang kalau akses Indonesia ya mungkin kalau jauh nggak apa ya nggak jauh mungkin beli sahamnya Indonesia. Cuma gua nggak main saham Indonesia, gua mainnya ya kripto lah. Gua mainnya kripto. Kalau nggak lu trading harian, sebenarnya juga kalau mau trading harian juga ada rules-rulesnya lah. Contoh kayak misalkan kalian trading hariannya 5% dari total portofolio kalian tradingin. Karena kalau misalnya kalian punya uang 100 juta, 50% kalian tradingin. Kan kalau trading kan nggak pasti guys. Nggak pasti. Dan juga kalau kalian floating loss atau kena MC, kan duit kalian hilang. Beda sama kalian beli kepemilikan. Contoh, kalian beli Bitcoin di harga 20.000, kalian beli berapa nih? 50 juta. Kan kalian mau harga Bitcoin ke nol, kan kalian tetap masih memiliki kepemilikan kan? Beda sama trading. Kalau trading kan di situ kan tulisannya apa ya sebutannya? Kontrak lah, kontrak. Dimana kalau misalnya kalian modal floating loss terus terus terus, modalnya habis ya MC hilang duit kalian. Dimana 50 jutanya mau ke 100 juta lagi kalian butuh 100%, dimana itu sangat sulit. Gue rasa gitu sih. Nah ya kalian ada harus mendalami juga lah, balik lagi kalian harus investasi sama pandangan apa atau pengetahuan diri. Makanya gue rasa ketika gue udah mau tahu industri ini kayak tepok kayak ternyata dengan lu punya 18 miliar 10% per tahun ya udah tenang gitu. Nah nextnya mungkin Q&A sih, mungkin sedikit gitu aja pandangan gue kenapa gue suka investasi ya, suka sama industri ini ya. Mungkin kalian mau bertanya silahkan gitu, mungkin satu pertanyaan atau dari komentar kali ya mas ya, kita dari pertanyaan dari komentar gitu nih guys. Hmm.
Q&A. Yuk, yuk. Oke, buat teman-teman ada yang mau kalian tanyakan kepada Bro Da Vinci seputar edukasi atau terserah kalian mau bertanya Halo, apa? halo. Nah, ya, kayak betul. Ini lah, mungkin gambaran balik lagi ini sih yang benar-benar gua kejar 10% per tahun, 18 miliar, thank you market gitu. Udah thank you market, lu udah jadi manusia, ya tenang. Cuma kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan tiba-tiba ada apa ya krisis ya, itu udah di lain cerita lah. Itu udah di lain cerita lah. Hmm. Kalau misalkan mau nanya langsung open mic boleh atau di komentar juga boleh guys. Itu balik lagi orang-orang yang diuntungkan dengan inflasi ini siapa ya? Mereka-mereka yang punya properti gitu. Karena orang kaya itu cinta banget sama inflasi. Orang-orang yang punya properti supercar, sports car cinta banget sama inflasi, guys. Kenapa ya? Harganya makin terus naik kan? Tapi yang dirugikan siapa? Ya kita yang nggak punya aset-aset tersebut gitu. Cara gimana ya tadi lah? Mungkin cara yang banyak lah kalian bisa bisnis kan, bisa apalah trading harian, trading prop living. Cuma kalau gua rasa trading prop living ya belum lah, karena sulit guys main di financial market tuh sulit. Mungkin nanti PDF-nya bakal gua share juga sih ke grup lah ya, bakal gua share. Cuman ya ada yang mau bertanya, mungkin gua baca dari pertanyaannya aja ya. Ah, dari chat mana nih chat? Chat. Nah, ini halo Bang, halo. Sekarang kripto kan lagi longsong, rekomendasi koin apa Bang? Cukup Bitcoin saja. Jujur kalau misalkan ditanya ya, sebenarnya kan emang ya gue tuh udah cash out Bitcoin gue udah lumayan dari pas nggak top banget sih, nggak top banget Kak, nggak top banget. Nah kalau misalkan lagi longsor gini, jujur gue tuh mau borong Bitcoinnya, mungkin gue bisa share screen dulu ya, sabar ya guys, gue pengen share screen dulu. Mungkin share screen charting gue, share charting gue, sabar ya, gue buka website dulu. Hmm. Nah, nah kelihatan nggak guys? Kelihatan lah ya. Nah, mungkin sedikit gue kasih chartingan buat kalian. Monthly, sebentar, Bitcoin. Nah, ini dia pandangan gue. Sebenarnya gue tuh udah cash out di mana ya, nggak top banget ya. Cuma ya di average 100 ribuan lah, 110, 100 sekian ribu lah. Karena apa? Gue mendalami konsep yang ini. Kalian kalau misalkan pemain Bitcoin dari lama, nggak pemain Bitcoin dari lama sih. Kalau pokoknya kalian paham konsep yang namanya Fourier cycle. Nih, kalau kalian paham konsep yang namanya Fourier cycle, kita tuh udah masuk akhir dari yang namanya bull market nih. Pas banget 1 November kemarin, sekarang kan udah 23 ya. Gue sebenarnya udah ingetin sih, cuma karena gue telat yang masuk JC ya. Jadi maksudnya gue ingetin di grup-grup internal aja. Cuma kita fokus yang ke sekarangnya aja. Nah, kita tuh udah masuki fase bear market guys. Karena kalau kita perhatikan, dia tuh ada yang namanya 2 3 tahun bull market, 1 tahun bear market. Nah itu tuh Bitcoin tuh masih kekeh tuh sama yang namanya siklus ini nih, kayak dari tahun-tahun lalu nih, bull market, bear market, bull market, bear market. Nah makanya sama nih, kita sekarang nggak average. Gua rasa ketika Bitcoin itu di area supply demand zone sebelah sini, mungkin gua udah mulai DCA lah, dicicil. Di average mungkin ya 60 ribu lah, gue mulai masuk lah cicilan. Balik lagi kalian misalkan mau cicil ya jangan langsung jedar satu titik entry. Kalian harus dicicil. Maksudnya dicicil gimana Bang? Kalian punya 100 juta. Kalian masuk dulu lah 25%, 25%, 25%. Jadi average kalian tuh nggak di sini gitu. Jadi kalau misalkan asetnya ini, apaan sih? Jadi kalau misalkan kalian masuk di sini pertama, nah harganya ternyata turun nih. Nah kalian masuk lagi di sini, turun lagi kalian masuk lagi di sini. Jadi average kalian tuh bagus gitu. Average kalian nggak jelek. Jadi 25% berarti berapa? 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta 4 kali itu kalian bisa di CA. Gitu. Cuma kalau misalkan ditanya aset ya, gue rasa ya udah Bitcoin aja sih. Cuma ya portofolio terserah. Kalian kalau misalkan resiko ya bisa 50% Bitcoin, 30% altcoin, ya sisanya Ethereum dan trading lah dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kalian paham ya, sini sedikit ilmu juga ya. Karena kalau kalian lihat altcoin, itu tuh selalu mengikuti pergerakan Bitcoin, guys. Juga Kalian lama misalkan, punya dua. kalian misalkan mau trading Solana gitu.
ngelong gitu. Kalian mau misalkan mau ngelong, tapi Bitcoinnya lagi turun, itu sama aja. Solannya juga bakal ikut turun nih. Makanya kalau kita lihat chart-chart yang lain, Ethereum tuh, dia juga turun. Apalagi BNB dia juga turun. Semua itu selalu mengikuti Bitcoin, guys. Ini juga gua nggak tahu ya kenapa dia mengikuti satu titik ini nih si Bitcoin ini sih. Mungkin gitu sih. Hmm. Gimana ada yang mau tanya lagi? Ah, izin bertanya bang, kalau untuk mahasiswa alokasi dana bagus dialirin kemana? Kalau misalkan mahasiswa ya gue rasa, waduh, gue juga masih mahasiswa lagi. Cuma kalau misalkan gue pribadi, duit gue tuh bener-bener nggak pernah yang namanya gimana ya, nggak pernah kayak poya-poya atau ya ngabisin duit lah. Karena apa ya, kita masih belum punya pendapatan yang pasti kan. Cuma kalau misalkan contoh lu sekarang punya uang 100 juta gitu. Nah kan sekarang situasi lagi Bitcoin lagi bear market, gue udah terlalu tinggi. Ya kalau bagusnya gimana kalau gue pribadi aksesnya sama gue megang USD guys. Gue megang USD. Sekarang makanya portofolio tuh full USDT. Lebih tepatnya USDT sih. Gue lebih tepat USDT, 5% dari total portofolio gue tradingin harian itu. Nah, 5% ya, karena apa ketika 5%-nya MC tadi tuh, angus itu, lo masih punya 95 juta nggak gitu guys. Bang, kalau untuk pekerja yang dengan gaji UMR, cara manajemennya gimana Bang? Dan rekomend untuk nambah penghasilan, nambah, Bang. Nah, kalau misalkan mungkin dari ini dulu nambah penghasilan ya. Gue rasa kalau misalkan dari orang-orang ya kalau misalkan nambah penghasilan itu balik lagi lu harus invest ke pengetahuan lu sih. Nah, cara gimana lu nonton video yang gratisan juga sebenarnya gimana ya? Lu nonton video tapi benar-benar lu harus paham maksud dari arti video gitu loh. Tapi kalau misalkan terkanda modal buat bisnis, Bang. Jujur kalau misalkan pendapatan bisnis ya, bisnis gua rasa susah sih guys. Gua rasa gua mending invest ilmu sih, invest ilmu karena apa ketika ilmu lu gacor ya gitu udah goks gitu. Lu dengan duit lu 20 juta, 50 juta, lu bisa tuh dapetin compounding kecil-kecil lah, kecil-kecil. Nah, tapi kalau misalkan dengan gajimu cara manajemen keuangan, nah kalau misalkan manajemen keuangan ya, mungkin kalau misalkan gua dapat penghasilan 5 juta per bulan ya, ini caranya, mungkin ini gue juga caranya dari bro tim lagi, balik lagi, kalau ini lebih enak sih orang-orang yang nggak belum berkeluarga ya, lu pakai portofolio misalkan lu dapat 5 juta per bulan, langsung lu bagi 80-20. Nah, itu cara bener-bener ekstrim. Cuma balik lagi, lu mau kaya apa enggak? Lu mau kaya apa enggak gitu. 80 untuk apa ya? Lu investasi 20%-nya lu apain? Lu untuk kebutuhan itu dan sebagainya. Kalau enggak caranya gini guys, lu 5 juta, lu potong semua tuh. Apa? Misalkan pengeluaran bayar listrik, bayar apa tuh, lu potong misalkan sisa misalkan 4 juta atau 3 juta misal. Ya udah 3 juta ya lu bagi tuh 80-20 gitu. Nggak usah lu trading, sumpah trading susah guys. Susah, sumpah. Lu mending kumpulin dana dulu, invest ke otak lu, sumpah. Gue juga sebenarnya alhamdulillah juga sih, gue nggak kayak ya setidaknya gue udah punya modal gitu, alhamdulillah sih. Bang, di kripto itu cara withdrawnya bagaimana? Kok masih pending aja ya? Waduh, kalau misalkan Bro David, mungkin nantilah kita buatin videonya ya, sabar. Mungkin kalau misalkan cara withdrawnya ada, kalian bisa yang namanya pakai pair to pair atau enggak, sebenarnya pair to pair bisa sih guys. Simple kok. Karena kalau enggak kalian lihat searching di TikTok, kalian cara withdraw di crypto, exchange crypto, gampang kok. Izin tanya bang, kalau jual beli saham prospek ke depannya gimana? Jujur gue nggak main saham guys. Jujur gue nggak main saham, gue cuma main kripto sama forex lah. Gue main kripto, forex sama trading lah. Gitu. Average, median, konsisten harga, average, mending konsisten harganya atau di apa nih maksudnya average, mending konsisten harganya atau di maintenance bang? Apa? Bitcoin kah? Entry Bitcoin kah? Gue rasa nanti gue mau mulai cicil di angka 60 ribuan guys. Balik lagi 25%, 25% gitu. Karena total portofolio manajemen sebenarnya gue udah ada modulnya yaitu yang bakal nanti gue bahas di internal King JC itu buat kalian yang udah join-join VIP juga sih. Yang kalian udah join-join VIP karena kan ini mungkin ada yang juga yang anak publik ya. Nanti gue buatin videonya tentang portofolio strategi bagaimana cara ya lu ngalokasiin duit lu lah. Gitu guys.
Karena alokasi duit itu penting guys. Kalian nggak langsung nggak 100 juta kalian tembak ke aset zaman gitu guys. Kalian juga butuh yang namanya cadangan cash. Untuk apa? Cash ketika asetnya turun balik lagi bisa lu tembak di bawah gitu. Gitu. Mungkin gue mau hitung dulu lah ya. Hmm. Kalian yang mau nanya langsung komentar aja guys. Dalam. Izin gabung Majid? Ah, boleh. Saya withdraw di Garuda pending. Saya tanyakan admin apakah disuruh deposit lagi 6 juta itu. Ah, saya withdraw di crypto pending. Saya tanyakan di admin. Lah, jangan, kok begitu sih guys? Apakah itu crypto hoax? Lah, sumpah bro David, mending lu DM gue aja di Telegram. Lu kenapa gitu? Lu kasih tahu gue deh. Lu cara pakai exchange sekali nggak mungkin. Nggak mungkin disuruh deposit lagi. Jangan. Ah, yang mau bertanya silakan. Boleh, 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 boleh. Ya. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya cukup sih guys. Oh, hmm. Karena nanti juga sebenarnya videonya bakal gue buatin lengkap lah. Gue udah ada sekitar 14 modul kalau nggak salah. Gue udah ada 14 modul yang dimana nanti gue buatin videonya ya. Kita akan rilis di Desember nanti lah. Hmm. Ya, makanya inilah yang gue pengen lawan tim money printing ini. Cuma kita nggak usah lah kayak soal-soal, aduh gue nggak mau pakai fiat, gue nggak mau pakai fiat, nggak bisa guys. Mungkin bisa nanti satu saat kalau misalkan ya, karena kan fiat balik lagi base-nya kan basisnya kan kepercayaan kan, gitu loh. Karena kalau ntar ya karena masih banyak orang yang percaya percaya sama fiat ya mereka masih banyak yang transaksi pakai fiat. Tuh. Nah ini sih orang-orang yang diuntungkan kayak bro Kojimi gitu. Nah Kojimi nih yang punya private villa di Canggu gitu. Jadi diuntungkan nih Kojimi nih. Amin ya. Lalu Amin, apa amin, yang harus? amin. Amin, amin. Gitu guys. Izin gabung. Ah, nanti saya DM bang, boleh, boleh, boleh. Kita nyicil di Bitcoin atau altcoin udah bisa sekarang. Aduh, jujur kalau altcoin, ini gue mungkin sedikit kasih strategi portofolionya. Kalau misalkan altcoin, mungkin gue kasih mau gambar-gambarnya di sini deh. Ini mungkin cara gue ngajar juga nanti ya di internal. Misalkan lu punya uang 100 juta, cara ini misalkan lu punya uang 100 juta. Nah, lu pakai portofolio strategi atau sebutannya apa ya? Portofolio manajemen. Lu kalau gue pribadi ya, gue tuh pakai 80-20 guys. Aduh sorry agak melenceng. Nah 80 untuk apa? Nah ini untuk investasi nih. Invest. Sorry ya kalau misalkan agak ini. Nah 80-nya buat invest. 20-nya untuk apa? Lu pegang cash. Aduh cash. Nah ketika lu udah seperti ini 80-20. Nah 80%-nya berapa? Dari 100 juta. Aduh ini apa sih? 100 100 juta, 80% dari itu kan berarti kan 80 juta kan? Sini 80 juta kan. Nah, 80 juta nih baru lu bagi nih. Lu bagi nih. Lu boleh misalkan pegang Bitcoin nanti size Bitcoin lu 50% boleh atau mau 80% yang aman boleh. Nah, terus 30 kalau gue pribadi 50. Nah, 50%-nya gue kemanain? Enggak 50 sih guys, lebih tepatnya ke 40-nya gue mainin di altcoin. Ini jujur lebih ke portofolio sedikit agresif nih. Nah, 10%-nya untuk apa? Trading harian. Nah, lu bisa tuh trading hariannya, lu main forex, lu main perpetual, lu nge-short, nge-long, terserah. Nah, pokoknya lu harus fondasi ini kuat nih. 80-20. Nah, 20% ini bener-bener lu cash nih. Udah lu simpan aja nih. Lu boleh staking, lu boleh sekolahin tuh USDT lu boleh tuh. Nah, 80. Nah, 50%-nya ini balik lagi. Berarti kan 50% dari 80 juta kan 40 juta kan. Nah 40 juta ya jangan lu langsung tembak di satu titik. Balik lagi kayak tadi. Nah misalkan lu misalkan ada kayak gini nih, chartnya begini nih. Lu misalkan beli nih, eh ini misalkan lu beli di sini. Nah nanti harganya turun nih misalkan ke sini. Nah lu beli lagi di sini. Oke. Nah ternyata harga di sini mulai naik nih, mulai naik. Lu beli lagi di sini. Gitu loh. Jadi average kalian itu nggak di satu titik di sini. Average kalian tuh nggak satu titik di sini. Kalian mungkin average-nya bisa bagus lah, bisa dapat di
ya di zona-zona sini gitu loh. Nah, makanya pentingnya DC ya atau dicicil aja gitu. Nah, 40%-nya di altcoin gitu. Nah, cuma altcoinnya balik lagi kalian harus berfundamental. Maksudnya fundamental gimana Bang? Kalian harus pahami projectnya apa, ini koin tentang apa. Janganlah kalian beli-beli kayak PP, kayak Shiba Inu, cuma kayak apalagi kayak Dogecoin, apalah itu. Sebenarnya Dogecoin market cap-nya lumayan besar sih, kayak misalkan Budeng lah, itu semua bakal bakal ketong sampah guys, bakal jadi telur bebek jadi telur bebek. Nah, kalian misalnya sedikit agresif ya, kalian juga bisa pakai yang namanya 80-20. Jadi gimana 80 ke Bitcoin, BTC, nah 10% ya, 10% out, 10% trading harian gitu. Ini yang udah aman lah, safety gitu. Cuma kalau gue pribadi portofolio gue manajemennya seperti ini guys gitu. Saran untuk menghasilkan saran untuk melakukan trading plan. Saran untuk mengaplikasikan trading atau plan market crypto untuk saat ini lebih enak, lebih baik di mana, Bang? Jujur kalau misalkan exchange-nya mungkin nanti bakal gua kasih tahu lah. Gue belum nggak bisa gua kasih tahu di sini. Mungkin exchange-nya mungkin kita bahas nanti sih. Sampai sekarang masih pending terus minta bantu. Iya, nanti kita bantu. Apa masih mau turun lagi nggak Bang? Menurut Bang? Iya, kalau gua rasa kalau misalnya kita based on makro ya, sebenarnya mungkin kita dari chartingnya dulu nih. Dari chartingnya, nah, gua rasa ya masih bisa turun gitu. Karena kalau kita lihat dari weekly time frame ya, ini tuh selling pressure-nya masih besar, guys. Ini tuh selling pressure-nya masih cukup kuat dan kalau kalian perhatikan, ini kan selling pressure-nya cukup kuat nih. Kalian nggak usah lah sosokan kayak, oh ini the bottom, ini the bottom, gitu loh. Walaupun memang di sini ada demand ya, di sini ada demand zone. Cuma konfirmasinya dari mana? Time frame weekly-nya. Karena semakin besar time frame itu semakin konfirmasinya semakin bagus gitu. Karena kalian kalau paham konsep yang namanya CRT juga mungkin ini bisa dia masukkan apa namanya retrace ke area golden 0,5 0,618 di sini. Kan monthly close-nya nih, misalkan nanti monthly close di sini. Kalau tunggu time frame lebih kecil, nah mungkin dia bisa retrace ke zona ini untuk dia melanjutkan penurunan. Karena kalau kita lihat dari monthly ya ini udah valid yang namanya apa ya Fourier cycle, udah bear market lah kalau pandangan gue pribadi gitu. Nah, terus konfirmasi lainnya apalagi Bang ini nih. Ini mungkin ini udah valid. Juga pilih dulu sebentar. Apalagi Bang, MA Ribbon. Konfirmasinya ini lagi guys. MA Ribbon 50. 50 sampai ganti dulu. Hmm. Nah, karena kalau kalian perhatikan biasanya Bitcoin itu setiap kali ngehit area MA 50, this is the bottom gitu. Kayak Bitcoin ngomong, oh ini di retrace, dia naik lagi. Nah, tapi situasi sekarang ini di break guys. Tuh, ini di break, gue takutnya situasinya sama kayak siklus tahun lalu. Di mana ketika di break, dia retrace, makin bear market. Nah, jadi ada potensi lah setidaknya gini kan, nanti mungkin dia turun-turun-turun nih, turun-turun-turun gitu kan. Nah, setidaknya mungkin dia ada retrace ke sini, ngambil ya buat mereka yang, oh ini udah bull market nih, extended cycle ngelong 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 ngelong. Masuk 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 beli beli gitu. Nah and then ya ujung-ujungnya apa ya, takutnya situasinya sama seperti cycle lalu gitu. Karena kalau misalnya kita bahas makronya mungkin sedikit lah ya, ini cara ngilanginnya gimana sih? Gue nggak bisa ngituin website gue guys. Website gue nggak bisa gue ganti-ganti. Hmm, Gimana sih? Share hit video panel hit dah. Aduh, gue nggak bisa ngeliat website gue guys. Ketutup sama ini nih. Yang Discord, Discord. Gimana sih caranya, Mas? Mungkin tahu, Mas? Ah, kok saya gimana, guys? Kok nggak tahu nih. Oh, apa sih? Jadi mulai cicil harga berapa? Gue mulai cicil di harga 60 ribuan. Untuk orang kecil, apakah investasi di naratif baru seperti yang kripto mulai berkecil DeFi lebih lebih beragam daripada, aduh, jujur kalau misalkan saham gue nggak tahu. Cuma kalau misalkan investasi di itu kan masuknya kayak
kripto, blockchain, DeFi, AI, gue rasa itu kan masuknya ke altcoin ya. Cuma gue rasa jangan sih, gue tetap base ke Bitcoin. Nah balik lagi, kalian harus kalau misalkan pengen investasi di altcoin, DeFi, DePIN gini, kalian pakai portofolio manajemen tadi yang 40% itu. Nah itu baru kalian masukin ke marketnya. Jadi tetap size-nya besar di apa namanya di Bitcoin. Bang itu ketutup screen-nya. Iya, ketutup. Iya, benar di harga 60 ribuan. Gue nggak bisa ganti web karena ini ketutup, guys. Gimana ini caranya? Gue waktu itu hmm, ketutup, ketutup ini nih. Kemana sih? Oh, bukan hide. Nah, udah nih. Nah, mungkin kalau kita lihat dari data yang kemarin baru rilis, sekarang kan tanggal 23 ya. Angka NF pokoknya angka unemployment rate-nya di sini kalau kalian perhatikan unemployment rate-nya itu makin naik lagi guys. Ini tuh tertinggi, nggak tertinggi banget sih. Kalau kalian lihat dari tahun 2024 itu dia konsisten naik. Nah, berarti mengartikan apa? Berarti kan angka pengangguran tuh lagi benar-benar tinggi karena efek ketika angka pengangguran lagi tinggi, bagus nggak untuk market, bagus nggak untuk ekonomi US tersebut? Jawabannya enggak. Nah, ketika angka pengangguran US-nya lagi tinggi, nah orang berarti ledgingnya kemana ya? Kalau nggak ke bonds-nya US, banyak lah opsinya, cuma gue nggak terlalu lebih detail lah, nggak terlalu lebih detail. Nah, makanya mungkin ada anggota The Fed itu bilang kayak ini tuh ada deket-deket sama resesi. Makanya nanti ada juga yang anggota The Fed tuh memperkirakan kalau Desember itu masih ada rate cut. Karena apa ya, ketika angka penganggurannya cukup tinggi gini kan berarti likuiditas di market kan lagi sedikit kan atau kecil. Kita butuh rate cut untuk apa? Meningkatkan likuiditas lagi gitu. Nah, KNFP-nya sebenarnya kalau kita lihat di sini bagus sih. Cuma ini angka pengangguran, supaya angka pengangguran tuh yang benar-benar trigger kita menentukan angka ekonomi. Karena kalau misalkan angka penganggurannya tinggi, ekonomi tuh nggak bisa berputar, guys. Contoh gini aja, misalkan orang yang kerja tuh banyak nih. Kan ketika orang yang kerja banyak, dia kan punya salary atau pendapatan kan. Nah, ketika pendapatan itu mereka bisa manfaatkan untuk apa? Untuk spending, untuk jajan, untuk apa lah, poya-poya dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka bisa jajan gitu, bisa spending, nah ekonominya mulai berputar. Nah ketika ekonomi berputar, bagus gak untuk negara tersebut? Jawabannya bagus. Sebenarnya apa, negara yang bisa dapat pajak lebih dari, maksudnya gimana ya, negara yang bisa dapat pendapatan pajak dari orang yang spending, dari ya dari ekonomi tersebut gitu. Nah tapi kalau misalkan angka penganggurannya tinggi, gimana orang mau belanja gitu lah. Itu mungkin tuh sedikit gambaran lah. Hmm. Bang halo. Bang iya kenapa? Udah tunggu ya, mungkin sedikit gitu aja sih guys. Gimana? Kalian ada yang mau nanya lagi? Hmm. Ternyata cuma high floating control. I see. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat dari data, kalian misalnya pengen lihat data inflasi, nah kalian bisa pakai di tools yang namanya trading economics. Trading economics di sini lengkap sih, gua rasa. Ya, negara-negara, misalnya kalian pengen ngecek negara apa nih, US nih, misalkan ada negara tuh Indonesia juga ada di sebelah sini gitu. Dan lihat US, Amerika nih. Pertama tingkat inflasi ya segini, inflasi suku bunganya lagi 4. Kalian bisa pakai nih indikator gitu negara-negara tingkat inflasi. Nah, nih, kalau misalkan kalian melihat tingkat inflasi secara besar bisa tuh. Nah nih, yang paling tinggi siapa nih? Di sini ada Iran 45%, apalagi Argentina 31%, US ada 3%, Indonesia ada sekarang di angka 2,85. Nah, cuma balik lagi, gue mau outperform angka inflasi di US. Itu ya tinggal lu kali, dua kalikan aja lah. Pokoknya 10% per tahun lah, 10 sampai 15 per tahun. Cuma nggak jawabannya sulit nih. Sulit guys. Itu bang. Eh, ini. Bang iya ya. Bang cara ngumpulin zona OB bang, anjir. Maksudnya jadi tanya ini sih guys. Gimana mungkin cukup kali ya hari ini ya. Di putra apa nih?
Bro, Bro David Putra, mending lu DM gue di Telegram, guys. Lu DM gue di Telegram, Bro David. Lu ini nggak apaan ya, Cok? Bro David lu DM gue di Telegram. Gitu, guys. Mungkin cukup kali ya untuk live session kali ini. Atau seminar, anjir seminar nggak tuh? Enggak lah, kita sharing-sharing biasa lah. Kalian mau nanya boleh komentar, mau nanya lebih atau DM gue di Telegram boleh, ngejoin VIP juga boleh. Kalian chat admin aja. Oke, gitu sih guys. Mungkin Kojim udah Kojim. Kojim bro. Oke, oke, thank you Da Vinci dan teman-teman lain. Ada yang mau kalian tanyakan dulu sebelum kita akhiri atau kalian mau minta sudut Ya. pandang Da Vinci soal market besok open market tuh kira-kira market SAU mau up and down atau sekarang tuh market untuk SAU tuh kira-kira masih dalam kondisi bullish kah atau masih kan kondisi bearish kah ke apa? Singkat aja Oh nanti ya. kalau mungkin Oke, itu aja mungkin tuh. mungkin sedikit kali ya. Mungkin kita bahas market target code kali ya. Oke, nah mungkin sedikit nih sebelum kita akhir live. Kalau pada live personal opinion, anjay. Sebentar, ini kita harus dulu. Empat. Nah, sebenarnya kita udah ada long position di internal ya. Kita tuh udah long position di sebelah sini. Ya, udah running sekitar berapa sih? 470 pips lah. Nah, kenapa gue berani ngelong di sini? Karena kalau kalian lihat structure marketnya, walaupun ya emang di sini tuh ada konfirmasi change of karakter. Berarti kan mengindikasikan turun. Tapi di sini ada tren yang valid, guys. Tuh dia di hit. Nah, tapi confident-nya kalau misalkan dia nge-break area trend line sebelah sini, aduh, kalau misalkan confident-nya seperti ini gue hilangin dulu sebentar. Confident-nya seperti ini. Kalau misalkan dia nge-break area trend line ini, nah kita ada confident untuk makin turun gitu. Nah, sebenarnya ini trend line-nya mungkin kalau misalnya kalian nggak mau pakai trend line boleh kita hapus. Kita confident demand-nya di mana? Di sini. Di sini kan ada zona order block yang masih belum diambil kan. Nah, di sini ada zona OB, di sini ada zona OB dan apa konfirmasi fair value gap 50% di sini. Kalian mungkin boleh masuk di sini. Ini secara long term ya, balik lagi gue tuh tipikal trader swing sama intraday guys. Kalau untuk scalping enggak lah. Jadi tadi kehapus lagi gitu ya. Nah ini trend line. Nah, kunci itu kalau dia memberi trend line ini kita bakal turun gitu. Nah tapi kalau misalkan dia masih nge-base area di sini kan cukup bagus nih area demand zone di sebelah sini di respect cukup bagus nih di hit dia langsung rally ke atas ya kan. Nah gue rasa kalau misalkan seperti itu ya bagus nanti. Cuma kalau misalnya kita gabungin dari kondisi makro ya, kalau misalnya kita lihat dari kondisi makro sebenarnya apa ya angka mungkin data bullish-nya ini sih guys angka cut rate nanti Desember sih tapi kan balik lagi angka cut rate itu masih belum pasti cuma kalau kita lihat dari data cut rate perkiraan ini kita dari CME-nya sebentar kita buka dulu. Kita refresh. Nah, Desember 17 hari lagi kita ada perkirakan cut rate sekitar 71% guys yang orang memperkirakan kayak anggota The Fed nih pengen cut rate di ya sekitar ada 70% lah 71% ini yang memperkirakan cut rate ke 350 sampai 375 gitu. Nah itu data bullish untuk gold. Nah cuma kalau misalnya kalian scalping sebentar kita buka structure marketnya. Ah, kan kalau yang agak bingung ya gua waktu itu sempat bilang kalau ini tuh masuk ke zona bisa dibilang sideways. Nah ini tuh zona sideways. Karena ya udah kalau misalkan kalian dapat zona sideways gimana kalian beli di bawah jual di atas beli di bawah jual di atas. Nah kalian misalkan pengen kolong di sini boleh karena apa ini tuh ada area dimension sebenarnya kemarin di sini sih gue pengen ngelong di sebelah sini ini kita hilang dulu karena apa di sini ada konfirmasi yang namanya structure liquidity ini di sebelah sini ada structure liquidity. Kita polos. Nah, jadi kalau kalian paham yang namanya konsep liquidity, setiap dia menciptakan structure ada potensi liquidity ini di sweep, di break. Ya untuk apa ya? Ya entahlah, cara kerja market emang seperti itu. Jadi ada structure liquidity selalu di sweep. Nah, next plan-nya gimana? Ya udah kita ngambil yang namanya apa? Zona POI di mana di order block sebelah sini.
Karena kan di sini ada konfirmasi fair value gap kan. Berarti kalau misalnya ada konfirmasi fair value gap berarti mengindikasikan apa? Mengindikasikan demand atau bayarnya itu kuat gitu. Jadi kita pengen nolong di zona sini structure. Nah, sebelah sini guys. Nah, di sini ada investmentnya, di sini ada manipulasi bosnya. Ah, oke. Tuh, mungkin kalian kalau misalnya pengen belajar technical analysis boleh lah belajar VIP gitu. Nah, kalau misalkan area ini di break ya, kita masuk lagi di demand zone bawah sebelah sini nih. Kan masih ada demand zone masih valid kan, belum di hit tuh. Cuma dia ngambil area fair value gap-nya guys. Dia cuma baru ngambil area fair value gap, tapi OB-nya belum diambil. Struktur marketnya gue rasa bullish karena apa ya? Dari H4 ini ada trendline ini nih. Nah, trendline ini nih. Gitu. Mungkin cukup sih untuk market update. Gue rasa ya pandangan gue masih, dia pengen ngelong lah, pengen ngelong untuk nanti gold di zona sebelah sini di intraday-nya atau di swing-nya gitu. Sebenarnya ya balik lagi hampa kita udah dapet tuh. Hmm, gitu guys. Gue nanti mau tanya lagi sebelum sebelum offline. Apa ini? Kok nggak bisa? Nah ini, apa nih ya? Bang, di share juga sih bang mappingan buat besok. Iya nanti gue share kok. Nanti gue share ke grup kok. Bang cara mapping Excel dong. Iya nanti gue share kok pasti dong. Ini Zoom setiap hari bang? Enggak, kita enggak setiap hari gitu guys. Mungkin gitu sih mas, cukup mas untuk hari ini mas. Untuk live sessionnya mas. Ya, thank you Bro Di Da Vinci atau Siap. Bro Ayung. Oke, buat teman-teman, thank you so much. Kalian udah mau datang ke Zoom kita yang nggak tahu ini siapa aja, baik internal maupun publik. So, semoga besok teman-teman bisa berlimpah-limpah juga dan ikutin aja follow rapat kita. Dan kalau kalian mau dapetin edukasi lebih dalam, kalian silakan join ke internal kita dan tunggu aja nanti gebrakan bersama Da Vinci per Siap, awal siap. Desember. Jadi teman-teman mesti kenal Da Vinci. Kenapa kita mulai start dari sekarang biar kalian semua juga kenal sama Brody Ayung gitu. Mantap. Oke, Gimana terima mas? kasih. Weekend lancar mas ya kita. Weekend lancar mas. Lancar masih. Jadi kita profit Alhamdulillah. semua masih. Mantap lah. Udah mungkin gitu aja sih mas dari saya. Oke, Terima oke. kasih atas waktunya Terima kasih juga. kawan-kawan semua. See you next live mungkin ya. Nantilah Yep. kita infoin ya mas ya. Yoi, apa? Ayung. Thank you so much. Ayung, thank you buat teman-teman Siap, semua. siap. Selamat Yang malam. mau selamat malam yang mau join VIP boleh kalian chat saya atau Mimin. Yoi. Oke, thank you.